untuk pengertian pasar. Jika ada yang bisa menjawab, silakan tunjuk tangan. Saya Bu, pasar adalah di mana tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam bentuk sukses. Ada apa? Betul. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, ada yang tahu apa jenis pasar berdasarkan strukturnya? Iya, boleh sih. Pasar oligopoli dan monopoli Bu. Itu baru dua, ada empat. Ada yang bisa menambahkan dua lagi? Ibu, Iya, Rama. kalau saya menyebutkan monopolistik. Betul. Baiklah Nanda, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pasar dan jenis-jenis pasar. Yang pertama, Ibu akan membahas terlebih dahulu terkait dengan pengertian pasar. Ibu yakin Ananda semua tentunya sudah pernah ke pasar, baik itu dengan orang tua ataupun dengan teman-temannya. Nah, di pasar itu bisa kita lihat ada penjual, ada pembeli, dan juga ada barang yang diperjualbelikan. Dari hal tersebut, maka dapat kita artikan bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam konsep ekonomi, pasar tidak selalu merujuk pada lokasi fisik, tetapi lebih kepada interaksi antara permintaan dan penawaran yang mempengaruhi harga barang atau jasa yang ada di pasar. Selanjutnya yaitu fungsi pasar. Yang pertama yaitu menentukan harga. Di mana pasar itu berfungsi sebagai penentu harga untuk barang dan jasa yang diproduksinya. Lalu yang kedua mendistribusikan barang dan jasa. Dan yang ketiga yaitu mendorong inovasi. Maksudnya mendorong inovasi di sini adalah di pasar tersebut terdapat banyak penjual sehingga mereka mempunyai daya saing dan menciptakan inovasi untuk produk yang mereka hasilkan agar dapat menarik konsumen. Lalu yang terakhir adalah menyediakan informasi. Menyediakan informasi di sini yaitu menyediakan informasi terkait dengan barang dan jasa yang akan disalurkan atau diperjualbelikan. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu jenis pasar berdasarkan strukturnya. Jenis pasar berdasarkan strukturnya itu ada 4. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu terdapat banyak penjual dan pembeli di dalamnya. Lalu terdapat produk yang dijual itu homogen dan informasi di pasar tersebar sempurna. Untuk contoh dari pasar persaingan sempurna ini itu seperti pasar bahan pokok, bisa seperti pasar beras, pasar gandum, dan jagung. Lalu untuk pasar yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar monopoli terjadi ketika hanya ada satu penjual yang menguasai pasar dan pembelinya banyak. Lalu tidak ada barang pengganti yang sempurna untuk produk tersebut. Dan penjual di pasar monopoli ini memiliki kendali penuh atas harga karena hanya ada satu penjual. Lalu untuk contoh pasar ini adalah perusahaan listrik milik negara. Jenis pasar yang ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli terjadi ketika terdapat beberapa produsen besar yang menguasai pasar. Setiap produsen memiliki pengaruh besar terhadap harga pasar dan adanya persaingan di antara mereka menyebabkan seringnya terjadi perang harga atau inovasi produk. Contoh pasar oligopoli ini adalah industri otomotif dan industri telekomunikasi. Jenis pasar yang terakhir adalah pasar persaingan monopolistik. Di pasar persaingan monopolistik, terdapat banyak penjual yang menawarkan produk dengan variasi yang berbeda, tetapi produk ini masih memiliki sifat substitusi. Penjual memiliki sedikit kendali atas harga karena konsumen memiliki banyak pilihan, karena banyaknya penjual. Lalu contoh dari pasar ini adalah pasar pakaian dan produk makanan dan minuman, yang memiliki merek berbeda tetapi dengan produk yang serupa.
Untuk pertemuan kita pada kali ini, Ibu cukupkan materinya sampai di sini. Silakan dipahami lebih lanjut dan kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang berikutnya. Baik, Nenek dan Ibu, adakah yang tahu ini gambar apa? Lontong. Betul. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, siapa yang sudah sarapan pagi? Saya. Ah, mantap, hebat sekali. Itu kan? Kita lanjutkan Nenek dan Ibu memperoleh ilmu. Amin. Kebutuhan yang Ananda bilang tadi itu merupakan kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana murid-murid Ibu? Apakah semuanya hadir dan apakah dalam keadaan sehat semua? Sehat, Bu. Baiklah, karena semuanya sehat, untuk buku-buku yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran hari ini harap disimpan dan duduknya dirapikan ya. Baik, Bu. Materi kita hari ini yaitu mengenai pelaku ekonomi. Untuk itu, Ibu harap murid-murid Ibu sekalian membuka buku materi pelaku ekonomi pada halaman 39. Baiklah, itu tadi materi mengenai pelaku ekonomi. Ibu harap murid-murid Ibu sekalian memahami tentang jenis-jenis pelaku ekonomi yang kita pelajari tadi. Dan juga minggu depan kita akan melakukan latihan serta kuis. Harap dihafal ya tentang materi tadi. Jika ada yang bingung dapat ditanyakan di WA Group. Semoga kita dapat bertemu kembali pada minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk tugas kelompok seperti yang dijelaskan tadi, nomor 1 dan 2 harap dipahami ya dan segera dikerjakan. Ya, Bu. Akan berdiskusi ya. Kelompok 2 apakah ada yang bingung? Ada ya. Oke, baik. Kelompok 1 apakah ada yang bingung? Paham jalan. Oke, kelompok ya. Ya, bagi anak bapak semuanya, tolong duduknya yang rapi, dua besar. Ya, Melin, kisah-kisah Melin. Ya, Pak. Ini. Nah, aturan kelas bapak itu tidak ada yang berisik saat bapak menerangkan di depan. Siapa? Baiklah. Baru apa cik? Maaf, Pak. Nah, silakan diskusi anak-anak bapak semuanya. Tambahannya depan tadi kan diskusi. Baiklah. Hebat. Kalau ada kesulitan panggil bapak ya. Pak, ini bagaimana? Instruksinya gimana, Pak? Nah, jadi ini dibikin dengan ini sesuaikan sama soal. Oh, itu Kalau ininya Nah, bapak dinaik. Oke semuanya.